Bab 1846 ikuti aromanya. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei mencium aroma yang sangat istimewa. Dia melirik ekspresi Ling Qingsui dan tahu bahwa Ling Qingsui pasti mencium bau yang sama. Alasan mengapa keduanya mengubah ekspresi mereka adalah karena mereka berdua mengenakan pakaian luar angkasa extravehicular dengan kedap udara yang sangat baik. Mereka menggunakan modul suplai oksigen untuk bernapas, yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dapat dikatakan bahwa sistem ini dapat memastikan isolasi menyeluruh dari dalam dan luar bahkan di ruang kosmik. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa mencium sesuatu? Selain itu, alasan mengapa Xia Ruofei menggunakan pakaian antariksa extravehicular yang besar adalah karena awan dan kabut sangat beracun. Meskipun penutup pelindung vitalitas dapat mengisolasi kabut, untuk mencegah sedikit kabut bocor, namun aman untuk menggunakan pakaian antariksa extravehicular. Ada situasi lain, yaitu jika ada masalah pada tutup pelindung, yang memiliki tingkat ketahanan korosi tertentu dan kinerja penyegelan yang baik, yang dapat berperan sebagai pelindung dalam jangka waktu tertentu. Dengan waktu reaksi yang singkat ini, Xia Ruofei mampu mengambil tindakan swadaya, dan yang terburuk, dia dapat menggunakan gulungan gambar spiritual. Tetapi jika Anda bahkan tidak bisa menghilangkan baunya, apa gunanya mengenakan pakaian luar angkasa yang begitu berat? Xia Ruofei sangat bingung dan tidak tahu apa yang salah. Namun, dia menahan napas untuk pertama kalinya, dan memberi isyarat kepada Ling Qingsui, memberi isyarat padanya untuk segera menahan napas. Kultivator dapat bernapas secara internal, meskipun kultivasi Ling Qingsui rata-rata, dia dapat bertahan setidaknya setengah jam. Keamanan wewangian yang tidak dapat dijelaskan ini sama sekali tidak diketahui. Tentu saja, Xia Ruofei tidak berani menganggap entengnya. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah meski menahan nafas, mereka masih bisa merasakan semburan wanginya. Ekspresi Xia Ruofei tiba-tiba menjadi sangat serius, dia bisa merasakan bahwa aromanya penuh daya tarik, dan tidak tercium sama sekali melalui hidung, seolah-olah menyusup ke dalam jiwa, apa segel dari pakaian luar angkasa, apa menahan napas, tidak ada cara untuk mengisolasi aromanya. Ling Qingsui juga menemukan masalah ini, wajahnya sedikit berubah, dan Xia Ruofei memasang pandangan bertanya. Xia Ruofei menunjukkan senyum masam dan berkata, "Qingsui, bernapaslah dengan normal. Ini tidak ada hubungannya dengan kedap udara pada pakaian antariksa, dan tidak masuk akal bagi kita untuk menahan napas." Ling Qingsui menghembuskan nafas busuk, lalu berkata dengan cemas, "Jika Fei, mengapa menurutku bau ini aneh?" Tiba-tiba muncul, dan sepertinya ada daya tarik yang sangat-sangat istimewa yang membuat orang ingin lebih dekat. Setelah Xia Ruofei mendengarkan kata-kata Ling Qingsui, pikirannya tiba-tiba terlintas. Dia merenung sejenak dan berkata, "Mungkin, apakah wewangian ini benar-benar sebuah panduan?" "Apa?" Ling Qingsui bertanya dengan bingung. "Maksudku, mungkinkah aroma ini benar-benar untuk membimbing kita?" Xia Ruofei berkata, "Area awan di bawah tebing ini sangat besar sehingga ular benang emas bahkan tidak tahu di mana itu berada. Jika kita mengambilnya dengan sangat lambat, lihat, 10 kali waktunya tidak cukup, pasti ada petunjuknya, wewangian istimewa ini mungkin bisa menjadi petunjuk." Ling Qingsui sedikit mengernyit dan berkata, "Tapi saya selalu merasa aromanya terlalu aneh." Xia Ruofei berkata, "Saya baru saja memeriksanya, tubuh saya tidak terpengaruh oleh aromanya, dan saya merasa ini sebenarnya tidak aroma, tapi efek langsung pada jiwa. Singkatnya, saat ini tidak ada reaksi buruk. Saat kamu mengatakan ini, sepertinya aku tidak salah." Ling Qingsui berkata, "Tapi itu mungkin juga merupakan racun kronis. Mungkin efeknya akan muncul setelah waktu yang lama." Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya dan pikirannya menjadi jernih. Pada saat ini, Xia Ruofei juga melihat bahwa Ling Qingsui tanpa sadar telah bergerak menuju tanaman aneh itu, dan seolah-olah dia telah melupakan lokasi geografis di mana dia berada, melepaskan tangannya sepenuhnya, dan hanya melangkah maju dan ingin berjalan lebih. Xia Ruofei terkejut dengan keringat dingin. Dia meraih tonjolan dinding batu dengan satu tangan, dan memeluk pakaian luar angkasa Ling Qingsui dengan tangan lainnya. Di saat yang sama, dia berteriak, "Qingsui!"
Teriakan Xia Ruofei mengandung kekuatan mental, kewarasan Ling Qingsui menjadi sedikit lebih sadar, tapi matanya masih kosong. Pada saat ini, dari sudut mata Xia Ruofei, dia melihat sepasang mata dingin menatapnya sekitar 1 atau 2 meter di luar perisai vitalitas yang dia sandarkan. Mata ini tidak membawa emosi sedikit pun, memberikan perasaan seperti itu pada Xia Ruofei. Perasaan disiram air es dari kepala, dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh badan agak kaku. Selain itu, Xia Ruofei dengan jelas melihat bahwa mata ini berasal dari kepala berbentuk segitiga yang besar, dan sisik di atasnya terlihat samar-samar di dalam kabut. Pada saat ini, rambut Xia Ruofei berdiri. Perasaan krisis hidup dan mati yang besar seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Namun kualitas mental Xia Ruofei masih sangat kuat, dan tangan dan kakinya tidak menjadi lemah karena bahaya yang tiba-tiba. Sebaliknya, otaknya sangat aktif saat ini, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya hanya muncul dalam sekejap. Reaksi pertamanya adalah menggerakkan jantungnya secara langsung, dan kekuatan tak terlihat bekerja pada Ling Qingsui. Pada saat ini, pikiran Ling Qingsui masih dalam kebingungan, tanpa perlawanan sama sekali, Xia Ruofei dengan mudah menerima Ling Qingsui ke ruang Lingtu. Tentu saja, Xia Ruofei sudah bersiap untuk ini, jadi Ling Qingsui diterima di ruang independen yang diciptakan olehnya. Sisipkan kalimat, aplikasi bagus banget, layak dipasang, lagi pula, Anda bisa menyimpan buku dalam cache dan membacanya secara offline. Ruang mandiri ini sangat kecil, dikelilingi kabut tebal, dan terdapat banyak lapisan ruang di luarnya. Xia Ruofei telah mempertimbangkan hal ini, hanya untuk menghadapi situasi ekstrim ini, sehingga dia dapat melindungi Ling Qingsui sesegera mungkin. Dengan pengaturan ini, bahkan jika kekuatan spiritual Ling Qingsui telah menembus alam pengumpulan roh, dia tidak dapat menembus lapisan ruang yang bersarang. Setelah beberapa putaran, dia masih merasakan secara mendasar meskipun dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidikinya. Situasi pegunungan dan lautan di Lingtu Space. Sedangkan untuk mata telanjang, bahkan lebih tidak terlihat. Terlebih lagi, kabut tebal yang sengaja diatur oleh Xia Ruofei agak mirip dengan kabut tebal di bawah tebing. Ling Qingsui bahkan tidak bisa merasakan perubahan di lingkungannya saat dia tidak tahu apa-apa. Setelah Xia Ruofei mengumpulkan Ling Qingsui ke ruang Lingtu, tidak ada kekhawatiran tentang masa depan. Ini hanyalah tindakan pertama yang diselesaikan dalam sekejap. Setelah itu, dia mengendalikan pedang terbang Kushuang, langsung menginjak pedang terbang untuk menggerakkan seni pedang secara diam-diam, dan tanpa ragu-ragu, pedang itu terbang ke atas, dengan kecepatan yang ekstrim. Ketika kepala ular besar itu muncul, Xia Ruofei telah menyadari bahaya yang ekstrim. Dia menyelesaikan dua tindakan ini dalam 1 atau 2 detik. Tentu saja, Xia Ruofei tidak lupa memegang penutup pelindungnya setiap saat. Dia tahu betul bahwa dalam lingkungan seperti itu, setelah penutup pelindung vitalitas dihilangkan, pakaian luar angkasa itu sendiri mungkin akan bertahan kurang dari 2 menit. Jika Anda benar-benar bersentuhan langsung dengan kabut tebal beracun itu, meskipun Xia Ruofei kuat dan berbakat, mungkin hanya ada satu ujung, yaitu tidak ada tulang. Golden Thread Hades memiliki kekuatan yang setara dengan biksu puncak di tahap akhir Jindan, dan Xia Ruofei jelas bukan tandingan lawannya. Dia sangat berhati-hati dengan situasi di sekitarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak menyadarinya. Xia Ruofei tidak tahu apakah kedua buah itu hanya membingungkan pikirannya, menyebabkan ular benang emas menyentuh di dekatnya yang bahkan tidak dia sadari. Mungkin juga ular benang emas telah disembunyikan di dekatnya, tetapi eksplorasi kekuatan mental Xia Ruofei belum menemukannya sama sekali. Singkatnya, monster berbahaya itu berjarak 3 atau 4 meter darinya, dan Xia Ruofei tahu persis apa maksudnya. Jadi, reaksi pertamanya adalah melindungi Ling Qingsui terlebih dahulu, lalu menjauhkan dirinya dari lawan untuk pertama kalinya. Awalnya, yang dipersiapkan untuk tugas tingkat ini bukanlah ular dunia bawah benang emas di periode puncak, tetapi ular dunia bawah benang emas yang budidayanya setara dengan pembudidaya inti emas tingkat menengah. Ular dunia bawah benang emas jenis ini belum sepenuhnya dewasa dan lebih kuat. Ini jauh lebih rendah, dan cocok untuk dialami oleh para biksu inti emas. Namun, karena Xia Ruofei yang berhasil menembus level tersebut, lelaki tua berjubah biru itu untuk sementara meningkatkan kesulitannya.
Tentu saja, karena Xia Ruofei dan Ling Qingsui berhasil menembus level bersama-sama, menurut aturan sebelumnya, kesulitan tugas akan meningkat dan kebutuhan kuantitas akan berlipat ganda, sehingga kesulitan tugas ini tidak melebihi ekspektasi Xia Ruofei. Orang tua berjubah Qian Dao sangat menyukai bakat, jadi dia fokus mengamati situasi Xia Ruofei melewati penghalang. Dia hanya memiliki cermin di depannya yang bisa memeriksa ruang menara percobaan. Melihat Xia Ruofei, dia secara alami tidak bisa melihat orang lain. Pertunjukan. Meski begitu, lelaki tua berjubah Qian Dao tidak punya ide untuk mengganti saluran. Untuk Chen Xuan dan orang lain yang juga bergegas melewati penghalang, dia tidak peduli sama sekali. Semua perhatiannya tertuju pada Xia Ruofei. Hanya saja lelaki tua berjubah biru itu kembali mengagumi Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei benar-benar dalam bahaya selama persidangan, dia tidak dapat membantunya. Sidang sendiri merupakan proses penyaringan. Bahkan jika persidangan gagal untuk lulus, kalaupun bertahan, tidak ada gunanya. Dunia latihan sangatlah kejam hingga ekstrim. Orang tua berjubah Qian Dao ini telah bertemu dengan junior yang sangat berbakat dalam karir pelatihannya yang panjang, tetapi kebanyakan dari mereka telah dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah, jadi dia tidak akan pernah hanya karena penampilan brilian Xia Ruofei. Dia memberikan perhatian khusus. Ketika Xia Ruofei dan Ling Qingsui bertemu dengan ular benang emas, lelaki tua berjubah Qian Dao mengira bahwa kedua Xia Ruofei telah mati, dan merasa sedikit penyesalan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Xia Ruofei berada dalam situasi putus asa, tetapi masih berpikiran jernih, hanya menonton tampaknya tidak ada jalan untuk pergi, saya menemukan jejak kelangsungan hidup. Orang tua berjubah biru tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, orang kecil ini terlihat sangat baik. Apakah kamu ingin? Di tengah percakapan, pria tua berjubah Qian Dao dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, jika dia tidak bisa lulus ujian seperti itu, maka dia tidak akan bisa hidup lagi. Kembali ke tempat putus asa itu untuk berlama-lama. Apa gunanya? Apa? Setelah menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lelaki tua berjubah hijau itu juga mengambil keputusan, masih memperhatikan perubahannya. Gulungan gambar roh masih berjatuhan dan terlempar ke atas. Karena gravitasi, kecepatannya secara alami menjadi semakin lambat. Setelah ular benang emas bereaksi, ia dengan cepat mengejar tebing, dan kecepatannya meningkat. Lebih cepat, meski kedua manusia itu menghilang begitu saja, gulungan yang muncul secara tiba-tiba masih membuat ular benang emas mengejarnya. Jarak antara itu dan gulungan gambar spiritual semakin mengecil. Pada saat ini, Xia Ruofei, yang berada dalam formasi waktu di alam Yuanchu di ruang peta spiritual, memperhatikan dengan cermat situasi eksternal sambil berpikir keras tentang tindakan pencegahan. Waktu dalam formasi telah berlalu hampir 1 jam, namun masih belum ada yang diketahui. Cara yang bagus untuk datang. Direkomendasikan, aplikasi bagus banget, layak dipasang, lagi pula bukunya banyak, bukunya lengkap, dan update-nya cepat. Begitu dia meninggalkan ruang peta roh, ada kabut tebal dan beracun di luar. Meskipun dia dapat mendukung kembali perisai vitalitasnya, kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan ular emas. Tebing ini setidaknya tingginya 3 hingga 400 meter. Terlambat untuk melarikan diri ke puncak gunung. Terlebih lagi, meskipun dia melarikan diri ke puncak gunung, jika dia tidak membuat pengaturan terlebih dahulu, dia tetap bukan tandingan ular emas itu. Jarak puncak gunung ini sekitar 3 km, dikelilingi tebing di semua sisinya, dan bagian bawahnya dipenuhi kabut tebal beracun, sehingga tidak ada jalan keluar sama sekali. Xia Ruofei bahkan tidak bisa mengikuti metode yang sama seperti yang dia lakukan sekarang. Baru saja, dia melempar gulungan gambar spiritual dengan seluruh kekuatannya sebelum ular hantu benang emas tidak bereaksi. Ada perbedaan waktu. Sekarang ular hantu benang emas sudah fokus pada hal ini. Gulungan gambar roh, dan kecepatannya meningkat, jika Xia Ruofei meninggalkan ruang peta roh ke dunia luar saat ini, dan kemudian mengambil gulungan itu dan terus melemparkannya, itu akan memakan waktu 2 atau 3 detik di tengahnya, yang cukup bagi ular benang emas untuk mendekat atau bahkan mengejarnya, maka itu akan menjadi lebih berbahaya. Xia Ruofei memutar otak dan tidak memikirkan cara yang baik untuk datang. Alasan utamanya adalah dia tidak menemukan kelemahan ular emas, dan tidak bisa memulai sama sekali.
Dan yang terpenting sekarang adalah keluar dulu. Tampaknya sangat sulit untuk keluar sekarang. Benang emas Pluto sepertinya fokus pada gulungan gambar spiritual ini, dan belum menyerah untuk mengejarnya. Bisakah kita hanya berharap gulungan gambar spiritual itu sendiri memiliki kekuatan pertahanan yang cukup, sehingga ular benang emas tidak bisa berbuat apa-apa? Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Namun meski begitu, Xia Ruofei masih sangat pasif, dan hal-hal berikut ini tidak dapat dikendalikan. Meskipun Xia Ruofei berada dalam formasi waktu, setelah menyusun formasi waktu alam Yuanchu, ada hampir 2000 kali perbedaan aliran waktu dengan dunia luar. Waktu masih cukup baginya, tapi dia memutar otak dan tidak bisa memikirkannya. Cara yang bagus, tidak peduli berapa banyak waktu yang ada, tidak ada gunanya. Ling Qingsui hampir tidak mempercayai kata-kata Xia Ruofei. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, membosankan. Aku ingin mengejutkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan menebaknya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, mengapa kamu masih tidak mau? Kali ini kamu telah menembus dua alam secara langsung. Keluarlah dan tanyakan tentang para biksu di masa pemurnian Qi, siapa yang bisa seperti kamu? Kecepatan, belum lagi menerobos ke pemurnian tingkat ke-6, bahkan jika mereka menerobos dari pemurnian tingkat 1 ke tingkat 3, mereka akan terbangun dari mimpi mereka. Ling Qingsui tersenyum malu-malu, dan berkata, saya sangat senang. Hanya saja, Zhu Yuguo ini sangat berharga, tetapi tidak ada cara untuk mengeluarkan menara percobaan, jika tidak, Anda dapat membawa setengahnya ke Vivi. Ling Qingsui masih memikirkan Song Wei. Awalnya, basis budidaya kedua orang itu berjalan beriringan, tetapi kali ini Song Wei tidak lolos seleksi Ordo Naga. Hanya Ling Qingsui yang mengikuti Xia Ruofei ke alam rahasia jauh di bulan. Dia berada di menara percobaan. Setelah bertemu dengan Xia Ruofei, dia terus memiliki kesempatan untuk menyerap topas dalam jumlah besar, memungkinkan kekuatan mentalnya untuk langsung menerobos ke tahap tengah dari tahap pengumpulan spiritual, yang setara dengan pengembangan kekuatan spiritual seorang biksu di tahap tengah inti emas. Sekarang dia telah mengambil setengah dari Zhu Yuguo, basis budidaya Qi yang sebenarnya juga menerobos 2 tingkat dan mencapai pemurnian Qi tingkat ke-6, yang tiba-tiba memperlebar jarak dengan Song Wei. Ling Qingsui juga sedikit khawatir apakah Song Wei akan merasa tidak nyaman saat itu, jadi sebaiknya selalu memikirkan Song Wei. Namun barang-barang yang ada di menara percobaan, termasuk topas dan Zhu Yuguo, tidak dapat dikeluarkan dan hanya dapat digunakan di tempat, bahkan jika mereka ingin meninggalkan sebagian untuk Song Wei. Jadi, semakin besar manfaatnya, Ling Qingsui semakin khawatir. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Wei Wei adalah orang yang berakal sehat, dan dia pasti tidak akan merasa jijik dengan ini. Setelah kita kembali, kita akan lebih condong ke arahnya dalam hal sumber daya budidaya, dan mari bantu dia meningkatkan tingkat kultivasinya sebagai secepatnya. Kalau begitu, kita akan membantunya bersama, kata Ling Qingsui. Karena tidak ada cara untuk mengambil sumber daya budidaya yang berharga ini, maka itu hanya bisa dilakukan. Kemudian Ling Qingsui bertanya lagi, mari kita selesaikan lantai 6 menara percobaan. Apakah jalan menuju lantai 7 terbuka? Juga, harus ada hadiah untuk menyelesaikan tugas. Level pencarian ini diberi hadiah. Mungkinkah keduanya Zhu Yuguo? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Saya belum melihat petunjuk apapun sejauh ini. Kekuatan yang merancang tugas menara percobaan tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Bagaimana kita bisa menebaknya? Pokoknya, mari kita ikuti petunjuk tugas. Jika kamu melaksanakannya, ada baiknya para senior merasa bahagia. Di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, lelaki tua berjubah Qian mendengar kata-kata Xia Ruofei dan tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat pesan baru di bilah tugas dalam penglihatan cermin persepsi. Isinya juga sangat sederhana, yaitu tugas di lantai 6 menara uji coba selesai, dan jalan menuju lantai 7 menara uji coba dibuka, mendorong Xia Ruofei untuk mengikuti instruksi peta untuk menuju ke jalan. Selain itu, hadiah tugas untuk lapisan ini juga akan dibagikan di pintu masuk. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, apakah senior itu dapat mendengarku, kan? Di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu,
lelaki tua berjubah biru yang selalu mengikuti setiap gerakan Xia Ruofei sedang minum air, dan hampir muntah setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak akan pernah berpikir bahwa leluconnya benar-benar benar. Ling Qingsui dengan penasaran bertanya, ada apa? Segera setelah saya selesai berbicara, bila prompt tugas memperbarui informasinya. Xia Ruofei berkata, ini terlalu tepat waktu. Ling Qingsui mengatupkan mulutnya dan tersenyum, jangan bergairah, kamu adalah biksu kecil dari tahap alkimia emas, di mata pendahulu yang sebenarnya, bisakah kamu menjadi tidak penting? Bagaimana orang bisa mengupingmu? Di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, lelaki tua berjubah cian tertawa keras, gadis ini benar. Bagaimana lelaki tua itu bisa menguping? Lelaki tua itu sedang memantau pengoperasian menara percobaan dan penyelesaian tugas oleh biksu percobaan. Boneka wanita ini lumayan, bagus sekali. Xia Ruofei berkata, saya tidak ingin meremehkan diri saya sendiri. Meskipun saya memiliki basis kultivasi tingkat rendah, saya memiliki bakat yang kuat. Tentu saja, senior seperti saya akan sangat memperhatikan kejeniusan, kami adalah stok potensial. Petik 2. Ling Qingsui membuat gerakan muntah dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang menjual dirinya sendiri dan menyombongkan diri bahwa dia bisa begitu menjijikkan. Gadis Bao, aku tahan lama. Xia Ruofei berkata, itu tidak sama ketika kekuatan mental menerobos ke tahap tengah dari tahap pengumpulan spiritual. Mereka berani membatalkan suami mereka dengan tidak bermoral. Wajah cantik Ling Qingsui sedikit memerah, dan berkata, berminyak lagi. Kemudian, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, ya, jangan bercanda, apa sebenarnya perintah tugas itu? Xia Ruofei mengerutkan bibirnya dan berkata, masih sama. Pintu masuk ke lantai 7 telah dibuka. Kita bisa mengikuti instruksi peta untuk menemukan jalan masuk ke lantai 7. Selain itu, hadiah untuk tugas tingkat ini juga sedang dalam perjalanan ke lantai 7. Saya menerimanya melalui mulut. Kali ini benar-benar tidak ada yang baru. Sebenarnya formasi yang didapat Xia Ruofei dari jimat giok warisan tidak melibatkan terlalu banyak aturan ruang. Namun, Xia Ruofei memiliki pemahaman mendalam tentang aturan ruang angkasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh rakun luar angkasa, terutama di ruang peta roh. Xia Ruofei, sebagai penguasa ruang ini, menganiaya rakun seperti main-main. Jadi, dalam waktu terbatas, Xia Ruofei dengan cepat memilih salah satu dari formasi luar angkasa yang dikuasainya. Senior Yuntai, apa pendapatmu tentang menggunakan arai udara pemisah 9 jarak untuk menghadapi ular emas ini? Xia Ruofei memutuskan untuk berkonsultasi dengan orang awam Yuntai. Lagi pula, yang satu ini punya lebih banyak pengalaman. Orang awam Yuntai mendengar ini dan bertanya dengan sedikit terkejut, Anda benar-benar dapat membagi formasi udara dengan 9 revolusi. Saya telah mempelajari formasi ini, dan saya juga ingat formasi tersebut. Xia Ruofei berkata, tapi saya belum mengaturnya. Kemudian Xia Ruofei mengalihkan pembicaraan dan berkata, tetapi itu seharusnya tidak sulit. Orang awam Yuntai berkata dengan tercengang, arai udara pemisah 9 putaran memang bukan susunan spasial yang sangat canggih, tetapi bagi para biksu inti emas, ini masih sangat sulit untuk diatur. Apakah Anda yakin baik-baik saja? Lagi pula, waktu Anda tidak banyak, tidak ada kemungkinan trial and error. Saya memiliki kepercayaan diri. Xia Ruofei berkata dengan tenang, tentu saja, jika senior Yuntai memiliki rekomendasi yang lebih baik, dan kebetulan saya memiliki formasi ini, saya juga dapat mencoba mengatur formasi lain. Orang awam Yuntai mengerang sejenak dan berkata, 9 putaran pemisah udara arai jelas bukan pilihan terbaik. Ada banyak formasi lain yang lebih efektif ketika menghadapi ular benang emas. Tapi itu bukanlah sesuatu yang inti emas kultivator dapat mengaturnya. Ya, setidaknya itu harus dalam tahap jiwa baru lahir atau bahkan tahap-tahap baru lahir. Faktanya, saya pikir Anda adalah seorang kultivator inti emas awal yang mengatur arai udara. Terpisah 9 jarak tingkat keberhasilannya tidak akan terlalu tinggi. Jika itu masalahnya, generasi muda akan mencobanya. Xia Ruofei berkata, itu benar-benar tidak berhasil, pikirkan cara lain. Tidak apa-apa untuk mencobanya, meskipun saya tidak terlalu optimis. Namun dunia kecil Anda terlihat cukup maju,
Meskipun formasinya gagal, Anda dapat mengandalkan senjata ajaib dunia kecil ini untuk menyelamatkan hidup Anda. Seharusnya itu bukan masalah besar. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat, sepertinya orang awam Yuntai masih kurang percaya padanya. Namun, Xia Ruofei tidak menjelaskan banyak hal. Dia dengan cepat mengamati situasi eksternal dengan kekuatan mental. Kecepatan ular benang emas memang sangat cepat, dan kecepatan gulungan gambar spiritual telah menurun, jadi harusnya 2 hingga 3 lagi. Dapat mengejar ketinggalan dalam hitungan detik. Dengan kata lain, Xia Ruofei masih punya waktu sekitar 1 jam untuk mempersiapkan formasi ini. Tentu saja, formasinya sudah siap, dan apakah bisa diatur di antara batu lampu listrik juga merupakan ujian kendali Xia Ruofei atas formasi tersebut. Tapi itu saja untuk sisanya. Dia sekarang perlu mempersiapkan formasi dalam waktu 1 jam. Ini sendiri telah menguji Xia Ruofei. Formasi ini tidak terlalu besar, tetapi persyaratannya sangat rumit, dan persiapannya relatif rumit. Waktu berjam-jam sudah cukup. Dengan kata lain, ruang toleransi kesalahan sangat kecil. Pada dasarnya, Xia Ruofei tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Hampir tanpa pengerjaan ulang, dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam. Xia Ruofei duduk bersila, dengan cepat menelan sejumlah besar bahan formasi dari berbagai tempat di ruang angkasa, dan kemudian mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu dari pikirannya, dengan cepat mengingat detail dari formasi udara terbagi 9 putaran, dan mulai menyiapkan bahan formasi. Seiring berjalannya waktu, Xia Ruofei benar-benar tenggelam dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Bahan formasi itu digantung di sekujur tubuhnya. Jari-jarinya berkibar, dan untaian energi mental mengalir keluar dari ujung jarinya, secara akurat jatuh pada bahan formasi yang berbeda. Serangkaian formasi misterius digambarkan. Jika waktu tidak mencukupi, Xia Ruofei memilih operasi yang lebih sulit. Pada saat yang sama, dia pada dasarnya berurusan dengan lebih dari 3 material susunan, dan dia juga harus memastikan bahwa setiap penggambaran sangat akurat. Jika menggunakan pengukuran standar dunia sekuler, sebenarnya tidak ada penyimpangan sedikit pun, meskipun tidak akurat hingga nanometer, setidaknya harus akurat hingga mikron. Jika tidak, meskipun ada sedikit penyimpangan, efek formasi akhir akan sangat berkurang, atau bahkan tidak valid sama sekali. Apa yang disebut perbedaan kecil dan jarak ribuan mil, inilah masalahnya. Orang awam Yuntai juga diam. Faktanya, di ruang biji misterius itu, dia terus-menerus memperhatikan persiapan bahan formasi oleh Xia Ruofei. Sejujurnya, mood orang awam Yuntai saat ini sangat rumit. Pada awalnya, dia mengira Xia Ruofei tidak akan dapat menyelesaikan persiapan materi formasi dalam waktu sesingkat itu, tetapi melihat bahwa Xia Ruofei memiliki 3 tugas berbeda pada saat yang bersamaan. Dengan bahan formasinya, saya merasa Xia Ruofei aneh. Bagaimana cara mempertahankan kendali yang tepat dalam situasi ini? Dan ketika Xia Ruofei memproses lebih banyak bahan untuk formasi, dan jumlah bahan formasi yang menunggu untuk diproses berkurang sedikit, tetapi tidak ada kesalahan sama sekali, dan bahkan salinan bahan formasi tidak dikerjakan ulang, bagian dalam kejutan orang awam Yuntai tak terlukiskan. Dia dengan paksa menolak agar dia tidak mengeluarkan suara, karena dia tahu bahwa keadaan Xia Ruofei saat ini sangat fokus, dan dia tidak boleh mengganggu pihak lain, jika tidak, dia mungkin gagal. Dengan cara ini, Xia Ruofei menggunakan lebih dari 50 menit untuk menyiapkan materi untuk arai udara terpisah 9 putaran. Ketika Xia Ruofei selesai mendeskripsikan material susunan terakhir yang ada, material susunan yang telah diproses di sekitarnya menumpuk, mengambang padat di sampingnya, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Ledakan keras. Bola hitam itu meledak dengan hebat saat menyentuh ular emas itu. Tanah berguncang seperti gunung yang berguncang, dan sejumlah besar api langsung mengelilingi ular benang emas itu. Awalnya, ular benang emas itu melesat ke atas dengan kecepatan penuh, tetapi tertangkap basah oleh bola hitam, dan momentum ke atas tiba-tiba tersendat. Yang lebih mengerikan lagi, bola hitam tersebut baru saja menyentuh posisi 3 benang emas di kepala ular benang emas tersebut. Benang emas sebenarnya berbentuk ular, dan ular setinggi 7 inci ini merupakan titik kunci paling rentan dari ular benang emas. Jadi, begitu terjadi ledakan, ular benang emas tersebut mengalami banyak kerusakan.
Seluruh tubuhnya gemetar, seberkas darah mencurigakan mengalir keluar dari mulutnya, dan bagian atas kepalanya juga meledak. Namun ular benang emas tersebut memang tebal dan tebal. Ledakan dekat bola hitam dan nyala api tidak menyebabkan kerusakan fatal, tapi terlihat sangat menyedihkan. Dan keganasan ular benang emas itu tiba-tiba muncul, ia mendesis marah, dan jatuh dalam keadaan melarikan diri. Namun, jarak antara itu dan Xia Ruofei terbuka. Akibat ledakan bola hitam tersebut, tidak hanya menggagalkan momentum kenaikannya, tetapi juga terlempar hingga belasan meter. Namun, Xia Ruofei tiba-tiba melompat oleh gelombang kejut ledakan bola hitam, dan Kushuang Feijian di bawah kakinya juga memaksimalkan kecepatan pendakian, dan dalam sekejap mata dia membuka jarak puluhan meter dari ular emas. Kecepatannya menyatu, Xia Ruofei segera memanggil gulungan gambar roh, dan melemparkannya ke puncak gunung dengan seluruh kekuatannya. Xia Ruofei sendiri terbang ke atas dengan kecepatan penuh dengan pedang kekaisaran, dan kemudian melemparkan gulungan gambar roh ke atas dengan seluruh kekuatannya. Ketika kedua kecepatan tersebut ditumpangkan, kecepatan gulungan gambar roh menjadi lebih cepat hingga ekstrim, membuat suara siulan menembus udara, dan bahkan meninggalkan bayangan. Setelah Xia Ruofei membuang gulungan gambar spiritual, dia segera pindah ke alam Yuanchu dari ruang gambar spiritual, dan dia langsung masuk ke dalam formasi waktu. Orang awam Yuntai selalu berada di ruang biji misterius, memperhatikan setiap gerakan Xia Ruofei. Tentu saja, saya juga melihat rangkaian operasi yang dilakukan Xia Ruo barusan setelah terbang ke dunia luar. Orang awam Yuntai mentweet, teman Xia, Anda memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Ada senjata ajaib seperti Lei Tingzi. Xia Ruofei mengetahui bahwa bola hitam yang ia temukan dari peninggalan Sentian bernama Lei Tingzi. Ia tersenyum dan berkata, ini kebetulan generasi muda mendapatkannya. Hanya ada satu, jika bukan dalam keadaan darurat, generasi muda akan enggan menggunakannya. Orang awam Yuntai sangat yakin, dalam situasi sekarang, jika Anda tidak menggunakan anak petir untuk meledakkan ular benang emas, situasinya cukup berbahaya. Kemudian, orang awam Yuntai bertanya lagi, teman Xia Dao, kamu seharusnya punya cukup waktu untuk terbang langsung ke puncak gunung sekarang, mengapa kamu ingin memasuki dunia kecil ini? Yuntai orang awam juga tidak mengerti. Dalam situasi sekarang, jika pedang Xia Ruofei terbang ke atas, dia seharusnya bisa mencapai puncak gunung sebelum ular hantu benang emas bisa. Menyusulnya, Xia Ruofei tidak terbang langsung dengan pedang. Sebaliknya, dia memilih strategi yang sama seperti dalam keadaan darurat. Dia melemparkan gulungan gambar roh lagi, dan kemudian memasuki ruang peta roh sendirian, dan Xia Ruofei langsung memasuki awal dinasti Yuan. Pembentukan waktu alam jelas ingin mengulur lebih banyak waktu, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, Senior Yuntai, generasi muda baru saja memikirkannya, dan menurut saya kata-kata senior itu benar. Formasi udara terpisah 9 tingkat masih agak tidak efektif melawan ular emas. Dan yang lebih muda generasi hanya mendapat inspirasi, jadi saya memutuskan untuk mencari waktu, lihat apakah kita dapat meningkatkan formasi. Orang awam Yuntai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, sebelum bergumam beberapa saat, aku mendengarnya kan? Atau ada yang salah dengan telingaku? Tidak. Saya dalam kondisi spiritual sekarang, di mana telinga saya? Orang awam Yuntai telah lama kehilangan tubuhnya. Komunikasi antara dia dan Xia Ruofei didasarkan pada kekuatan mental. Secara alami, tidak ada masalah telinga, dan tidak mungkin salah dengar. Jadi, dia bertanya lagi dengan nada tidak yakin, teman Xia Dao, apakah kamu akan meningkatkan formasi udara terpisah 9 tingkat? Xia Ruofei mengumpulkan semua materi formasi, dan berkata sambil tersenyum, Senior Yuntai, Anda mendengarnya dengan benar, saya benar-benar ingin meningkatkan formasi, terutama untuk meningkatkan kekuatan serangan formasi. Tentu saja, pemisahan 9 peringkat air arai sendiri sudah sangat matang. Tidak mungkin membuat perubahan besar pada arai seperti itu. Saya hanya punya ide awal. Saya akan menyempurnakan beberapa bagian arai dan menambahkan beberapa simbol arai lagi, saya harus dapat menyelesaikan transformasinya segera. Setelah berbicara, Xia Ruofei dengan terampil memilih beberapa jimat susunan dari bahan susunan ini,
dan pada saat yang sama dia melambaikan tangannya untuk mengambil lebih banyak jimat giok kosong, dan kemudian mulai membandingkan jimat giok kosong dengan pola susunan energi mental. Orang awam Yuntai menatap gerakan Xia Ruofei dengan saksama. Dia masih tidak percaya bahwa seseorang dapat meningkatkan formasi yang matang sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, dan itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan serangan. Orang awam Yuntai melihat pola formasi yang dilukis oleh Xia Ruofei, dan dibandingkan dengan pola formasi pada beberapa jimat formasi yang dia pilih, sepertinya tidak ada perbedaan besar. Penggambaran Xia Ruofei sangat cepat, yang menunjukkan bahwa dia telah menyimpulkannya dalam pikirannya. Ini sangat jelas. Seperti yang dikatakan Xia Ruofei, dia tidak dapat melakukan operasi besar pada formasi, hanya beberapa penyesuaian. Oleh karena itu, tidak ada perubahan pada bagian utama pola formasi. Dia hanya menyesuaikan pola formasi dalam rentang kecil sesuai pemahamannya sendiri. Di mata orang awam Yuntai, ini sudah seperti dongeng. Xia Ruofei memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang aturan ruang angkasa. Justru karena itulah ia dapat menemukan beberapa kekurangan pada formasi yang mungkin menyebabkan kekuatan formasi tersebut berkurang. Sekarang dia mengkarakterisasi ulang bentukan-bentukan ini sesuai dengan pemahamannya sendiri. Xia Ruofei menghabiskan sekitar 40 menit dan membuat ulang 6 jimat susunan. Kemudian, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dan memastikan bahwa ular benang emas tidak dapat mengejarnya untuk saat ini. Dilihat dari situasinya sekarang, dibutuhkan setidaknya 5 atau 6 detik bagi ular benang emas untuk mengejar gulungan gambar roh. Dalam metode pembentukan waktu ranah Yuanchu Ruang Lingtu, ada sekitar 2 atau 3 jam. Sekarang masih ada jarak antara ular hantu benang emas dan gulungan gambar spiritual, yang aman untuk saat ini. Jadi, Xia Ruofei mengatur arai udara terpisah 9 putaran dalam rentang waktu. Tentu saja, arai udara terpisah 9 putaran ini adalah yang telah disiapkan sebelumnya, dan tidak menggunakan jimat arai yang baru saja ditingkatkan.